Saudara, beredar sebuah video masih seputaran kasus Vina di Cirebon ya, yaitu salah satu pelaku yang sudah bebas, yang menurut kabar namanya adalah Saka Tatal, itu malah mengungkapkan hal yang cukup menggemparkan jagat maya ini. Seperti apa videonya, kita tonton bersama-sama. Nah, habis itu kan saya mau isi bensin. Habis pulang isi bensin, tiba-tiba udah ada polisi, saya nyamperin. Habis nyamperin, saya langsung ditangkap tanpa sebab sama sekali. Tidak dipertanyakan kasusnya apa, masalahnya apa, tidak sama sekali. Nah, dari video itu sontak membuat seluruh warganet menjadi bertanya-tanya apakah yang disampaikan oleh Saka Tatal ini benar atau salah. Untuk itu, kita langsung saja bergabung dengan rekan saya di Studio 2 Jakarta. Gimana Mas Bro ini kok makin rumit saja ini ya kasus ini. Jadi dari informasinya si A begitu, si B begitu, si C begitu dan seterusnya ini malah makin bikin pusing ini. Baik netizen maupun pihak yang berkepentingan pun juga pusing sebetulnya ini. Gimana menurut Mas Bro ini? Oke. Jadi ini pertama-tama tentu kita kembali kepada tujuan awal kasus ini dibongkar ini kan sebetulnya karena mempertanyakan 3 orang DPO yang hingga saat ini, saat video ini dibuat kan kabarnya memang belum terang begitu ya, atau belum ditemukan. Nah, ini kalau kita bahas masalah yang ini tadi juga, itu tentu akan menambah rumit masalah ini dan ini akan berkepanjangan dan mungkin ini selesainya bisa tahun-tahunan barangkali. Iya ya. Mas Bro, ini gua juga mikirnya kayak gitu. Ini mencari 3 orang DPO aja ini udah susah gitu, apalagi ditambah dengan masalah-masalah baru lagi yang muncul seperti ini. Nah, ini kan akan menjadi PR bagi pihak yang berwenang, ini akan menjadi lebih pusing lagi tentunya ya. Iya, ini bener banget bro. Jadi ini mungkin perlu dicari solusi terbaik ini yang tentunya bisa gimana agar masalah ini cepat selesai kan begitu ya. Nah, kembali ke video yang pertama tadi Mas Bro, yang saya tanyakan tadi. Itu menurut Mas Bro, kira-kira dari pembacaan wajahnya itu benar atau salah, atau maksudnya itu jujur atau bohong begitu? Yo ndak tahu, tanya saya. Wah. Jadi gini bro, kalau misalnya kita pengen tahu orang itu jujur atau enggak dari raut mukanya, itu berarti ya kita perlu belajar dulu yang namanya mikro ekspresi ya, atau mungkin fisiognomi ya, atau mungkin ilmu membaca raut wajah gitu ya. Jadi ya karena saya nggak punya kemampuan itu ya, jadi ya nggak tahu. Oke, jadi gini aja Mas Bro, menurut pandangan Mas Bro sendiri ya, kira-kira Saka Tatal itu jujur atau enggak kelihatannya? Menurut pribadi kamu ya, coba gimana? Oke, jadi kalau menurut sudut pandang saya pribadi ya, menurut saya pribadi kalau dilihat dari cara bicara dan ngomongnya serta raut mukanya, itu menurut saya Saka Tatal itu kok lebih ke jujur ya bro ya, karena dia kan mengaku katanya ada tekanan-tekanan kan begitu ya. Jadi kalau mungkin Saka Tatal menyampaikan itu ketika dia sudah bebas, itu ya sebenarnya agak masuk akal pernyataannya dia gitu loh. Apalagi mantan kuasa hukumnya kan juga bilang begitu, bahwa ini sebenarnya ada kemungkinan atau ada dugaan itu salah penangkapan kan begitu. Oke, tapi kalau menurut versi warganet ya, yaitu yang komentar-komentar yang ada di video itu bagaimana menurut Mas Bro? Pasti juga sudah tampil ya di FYP-nya Mas Bro ya, gimana? Iya ini, jadi kalau menurut saya pribadi, kalau dari cara bicaranya tadi sudah saya bilang ya, bahwa Saka Tatal ini jujur dan kemudian itu juga diperkuat dengan pernyataan dari salah satu mantan kuasa hukumnya pada waktu itu. Namun kalau kita melihat dari video tersebut di komentar-komentarnya, postingan itu kan banyak yang komentar tuh, katanya memang banyak yang nggak percaya kalau Saka Tatal ini jujur gitu. Mereka lebih banyak yang tidak percaya, artinya netizen itu banyak yang meragukan pernyataan dari Saka Tatal ini, dan bahkan ada beberapa video juga yang berseliweran di beranda saya itu foto-foto zaman dahulu bersama akun atas nama Egi atau siapa itu dibilang katanya Saka Tatal. Tapi kalau kita mau coba padankan ya, memadankan dua foto tersebut, itu sepertinya memang bukan Saka Tatal yang foto yang tersebar itu gitu. Oh gitu ya bro ya, jadi kita satu pemikiran nih ternyata ya. Jadi menurut saya sih juga begitu gitu loh. Karena ada sebuah postingan yang menampilkan sebuah foto seseorang itu dengan Saka Tatal yang dulu waktu masih kecil mungkin ya.
atau karena dulu kan masih di bawah umur, itu ya menurut saya sih kalau dipadankan dengan muka yang sekarang itu jauh berbeda. Dan menurut saya sih itu bukan dia gitu loh. Ya iya bro, menurut saya sih juga gitu ya. Dan bahkan di sebuah acara di salah satu stasiun televisi ya, Saka Tatal itu pernah menyatakan juga loh bahwa dia itu siap disumpah bahwa dia itu tidak melakukan hal yang dituduhkan itu dan dia ingin mengembalikan nama baiknya. Dia pernah menyatakan begitu loh. Oh iya. Aku juga udah pernah nonton sih itu. Dan yang bikin lebih mencengangkan lagi ya bro ya, ini katanya Saka Tatal sendiri pun bahkan nggak punya motor gitu loh. Untuk gabung geng motor pun dia nggak punya motor gitu. Jadi ya menurut saya ini agak logis juga kalau misalkan Saka Tatal mengaku seperti itu bahwa dia itu sebenarnya adalah korban salah tangkap gitu. Oh iya paham. Ini kan karena isunya kan ini konflik geng motor begitu kan ya. Nah makanya itu. Jadi ternyata Saka Tatal ini katanya nggak punya motor. Entah mana yang betul nih sebenarnya. Tapi ya coba ini teman-teman gimana, coba tuliskan komentarnya di kolom komentar ya.